Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Eh, ini pertemuan terakhir sebelum UAS ya. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang kecelakaan atau hazard di tempat bekerja. Nah, kenapa sih perlu belajar tentang hazard ini atau kecelakaan ini? Karena dalam melakukan suatu kegiatan itu pasti kita memiliki suatu resiko ya, mau kita bekerja di dalam ruangan atau bekerja di lapangan, apalagi menjadi perawat teknisi pesawat terbang ya, itu pasti lebih berisiko lagi. Contohnya bisa terluka karena part-part mesin pesawat yang berat, atau bisa terjadi juga yang paling parah kebakaran karena mungkin mesin pesawatnya panas saat dilakukan pengecekan atau yang lainnya. Lalu ini ada beberapa contoh logo atau simbol-simbol yang biasanya ada di beberapa perusahaan. Ini ada danger, corrosive, radiation, dan lain-lain. Lalu ini ada hearing protection required, protective headwear required, dan lain-lainnya. Nah, ini kenapa sih perlu diberikan simbol-simbol seperti ini? Kadang itu pekerja tidak awas ya, tidak fokus, atau tidak kurang dalam kurang dalam kurang dalam pemahaman tentang kecelakaan, karena berbahaya sekali jika tidak dibekali dengan ilmu yang cukup ketika saat bekerja. Nah, ini hazard itu suatu isu yang ada di tempat kerja yang berhubungan dengan kesehatan dan keamanan. Itu perusahaan perlu membuat sistem atau prosedur untuk melindungi para pekerja agar dapat terhindar dari kecelakaan atau meminimalisir kecelakaan di tempat kerja. Ya, meskipun hazard atau kecelakaan kerja ini tidak dapat dihilangkan 100%, tapi paling tidak diminimalisir. Ini tidak 100% dapat dihilangkan dari tempat kerja. Nah, lalu bagaimana solusinya? Bisa dilakukan pelatihan atau pendataan, atau juga diberikan simbol-simbol peringatan di beberapa lokasi yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, ini contohnya untuk supaya efektif, logo-logo peringatan atau hazard itu sebaiknya seperti ini, lebih jelas, dapat diidentifikasi, semisal akan ditaruh di dekat mesin yang mudah terbakar, itu diberikan warna yang mencolok agar pekerja berhati-hati dalam melakukan perawatan di dekat mesin tersebut. Lalu dijelaskan juga bahayanya apa, misalnya dapat mengeluarkan api, dapat mengeluarkan listrik, atau ada radiasi. Lalu juga kita memberi bekal kepada pekerja itu, apa sih yang harus dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hal tersebut, atau ketika sedang melakukan perawatan mesin pesawat nih, apa sih yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Misalkan pesawat ini mesin X nih tidak boleh ditaruh dengan keras, tetapi pekerja tersebut membantingnya. Nah, itu kan bahaya, nanti mesinnya bisa rusak atau nanti malah meledak atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu ini ada juga beberapa contoh rekomendasi yang efektif yang bisa dilakukan di perusahaan, daripada menggunakan kata-kata bahaya atau kata-kata bahaya seperti jangan mendekati lokasi ini karena ada radiasi.
lebih baik diberi tulisan seperti diharap tidak mendekat karena radiasi tingkat tinggi. Nah, seperti itu. Jangan sebaiknya dihindari dengan kata-kata jangan atau apa ya, seperti istilahnya ya. Lebih baik diberi peringatan. Peringatan itu seperti peringatan, dan jangan itu berbeda ya. Jangan itu seperti melarang, lebih baik diberikan informasi peringatan. Nah, ini seperti kalau misalnya caution itu simbolnya dengan warna kuning atau hitam, sedangkan untuk danger itu biasa menggunakan merah, hitam, dan putih. Ini juga di sini juga disebutkan, for example, stay behind yellow line on floor. Berdiri di belakang garis kuning lebih baik daripada dituliskan jangan mendekat di peralatan ini. Nah, sebenarnya konteksnya hampir sama, cuman lebih disarankan menggunakan yang kata-kata yang lebih berisi peringatan, bukan larangan. Nah, ini untuk mengidentifikasi dan menghindari kecelakaan ini ada beberapa cara juga untuk mengidentifikasi. Ini ada beberapa list dari sumber yang saya gunakan. Ini ada what can go wrong, apa yang salah, apa sih yang salah dari perawatan mesin ini, apa yang bisa terjadi kesalahan itu apa, nanti diidentifikasi. Lalu konsekuensinya jika timbul kecelakaan atau kesalahan tersebut apa, lalu how could it arise, bagaimana hal tersebut dapat terjadi, lalu faktor apa saja yang berkontribusi terhadap terjadinya hasil tersebut. Lalu ini juga disebutkan bagaimana biasanya kecelakaan tersebut muncul atau hasil tersebut dapat kembali muncul. Nah, ini lalu dapat didokumentasikan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk part-part atau bagian-bagian yang dapat menimbulkan kecelakaan atau yang membahayakan para pekerja. Lalu good hazard scenario describe, ini hazard yang baik itu nggak ada hazard yang baik ya, tapi cara mendeskripsikan suatu kecelakaan yang baik. Jadi nanti bisa dimonitoring lagi untuk menghindari atau meminimalisir kecelakaan kedepannya. Dimana letak kejadiannya itu di mana, lalu who or what it is happening, lalu siapa atau apa yang membuat ini terjadi, lalu pemicunya apa, lalu konsekuensi dari timbulnya kecelakaan tersebut apa, lalu faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya kecelakaan tersebut apa. Ini ada contoh ya. Ini ketika misal pekerja ada di perusahaan aluminium atau besi, ini ketika sedang membersihkan membersihkan jalur lintasan itu, jalur lintasan atau seperti switch untuk on off itu. Nah, tangan pekerja ini terkena kontak dengan lintasan, lalu mesin itu seperti menarik tangan pekerja tersebut dan dapat melukai tangan pekerja tersebut. Ini sangat berbahaya ya. Ini jarinya bisa putus ini kalau nggak hati-hati. Nah, lalu kita menganalisis dengan beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya ya. What can go wrong? What are the consequences? How could it happen? What are other contributing factor?
Lalu how likely is it that the hazard will occur. Nah, ini bisa, yang pertama kita bisa menuliskan apa yang salah, apa yang akan terjadi. Tangan pekerja akan masuk ke lintasan tersebut dan mesin tersebut seperti menarik tangan pekerja tersebut ke dalam mesin. Jadi seperti tangannya susah ditarik lagi dan itu bisa membuat putus jari-jari pekerja tersebut. Lalu konsekuensinya ini, pekerja dapat mendapatkan beberapa luka dan kehilangan tangan atau jari. Lalu bagaimana ini dapat terjadi? Dapat terjadi ketika pekerja tersebut membersihkan atau melakukan perawatan terhadap jalur lintasan tadi ya. Nah, ini kalau tidak hati-hati kan, ketika jalur lintasan tersebut tidak dalam kondisi off, itu bisa melukai pekerja tersebut. Lalu ini what are faktor yang berkontribusi ini, kecelakaan atau hazard ini berlangsung secara cepat ya. Jadi tidak memberi kesempatan pekerja untuk merecover dari hazard tersebut, atau saat itu juga langsung tangannya ketarik dan terluka. Itu sangat berbahaya sekali. Lalu ini bagaimana hazard tersebut akan terjadi kembali. Ini dapat dilakukan beberapa asesmen dengan cara ya, kalau pekerja akan membersihkan mesin tersebut ya paling tidak harus di off kan mesinnya, jadi tidak berbahaya. Seperti itu kira-kira, itu salah satu contoh sih. Tapi kalau misal pun mesinnya tidak dapat dimatikan dan harus dibersihkan dengan cara mesin menyala, pekerja dapat difasilitasi dengan alat-alat yang untuk meminimalisir kecelakaan, sehingga tetap meskipun ada hazard tapi tidak 90% atau 99% melukai pekerja tersebut. Nah, lalu ini yang selanjutnya, dealing with emergency. Ini bagaimana sih sikap perusahaan untuk menghadapi situasi yang gawat darurat atau genting. Ketika ada gempa bumi, itu ada prosedur apa saja sih yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memberi keamanan terhadap pekerjanya. Nah, ini emergency itu sebenarnya apa sih? Sebuah keadaan di mana dapat melukai seseorang atau beberapa orang. Ini juga dapat berbahaya jika emergency ini dapat berpotensi berbahaya ya jika perusahaan tersebut, contohnya misal kebakaran atau ada gempa bumi, itu kan sangat berbahaya jika nanti tidak ada prosedurnya. Nah, ini untuk preparing for emergency, atau bagaimana sih untuk perusahaan dapat mempersiapkan keadaan kedaruratan. Ini ada yang pertama, ada planning, attitude, supplies, communication. Nah, ini dijabarkan satu-satu. Planning ahead, ini perusahaan pasti sudah memplanning apa sih SOP atau aturan-aturan nanti ketika ada situasi kedaruratan di perusahaan tersebut yang tidak dapat diprediksi. Pasti bisa dilakukan pelatihan atau simulasi. Lalu attitude of safety, ini gimana sih perusahaan tersebut bersikap ketika ada kebencanaan atau
kecelakaan terhadap pekerjanya atau terhadap perusahaannya. Direct supplies ini seperti obat-obatan ya, pasti perusahaan sudah menyiapkan, ada dokter pribadi, ada obat-obatan untuk mengantisipasi jika terjadi kecelakaan yang parah. Lalu ada emergency contact and communication sebagian besar pasti ada seperti Satgas Keamanan dan Keselamatan atau K3 ya di perusahaan itu. Nah, itu bisa dijadikan rujukan jika ingin menanyakan informasi tentang keadaan kebencanaan atau yang lainnya. Nah, ini ada beberapa cara untuk bagaimana sih kita merespon terhadap situasi kebencanaan. Ini tentunya juga ini situasional ya. Misalnya seperti banjir dan gempa bumi atau kebakaran, pasti kita meresponnya dengan cara yang berbeda. Nah, tapi ini secara default saja ya. Kita merespon kebencanaan itu seperti apa. Hanya ada 13 poin ini. Get to a safe place. Nah, misal seperti gempa bumi, kita akan pergi ke ruang terbuka pasti ya. Tapi kalau misalnya itu ada bencana tsunami, pasti kita akan pergi ke tempat yang lebih jauh dari laut. Nah, itu kan tidak bisa sama antara tsunami atau gempa bumi. Lalu assess the situation, apakah ada yang injury, apakah ada barang-barang yang rusak, ataukah perlu untuk menghubungi rumah sakit. Nah, ini perlu juga dipikirkan ya, apakah misalnya gempa bumi yang cuman, ya nggak ada yang cuman sih, gempa bumi tetap berbahaya sih, meskipun hanya 1 atau 3 skala Richter. Meskipun kecil, mungkin kalau sudah terbiasa pasti sudah dapat menilai ini parah nggak sih nanti dampaknya. Lalu yang selanjutnya bisa menghubungi bantuan. Ini bisa menghubungi keluarga, bisa untuk menghubungi rumah sakit atau menghubungi pihak keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan. Lalu yang keempat, tahu di mana letak alat-alat emergency ya. Misal ini alat pemadam api diletakkan di mana, ada alarm diletakkan di mana, lalu obat-obatan ada di mana. Nah, pekerja juga harus tahu letaknya, karena kalau tidak tahu dan ingin membutuhkan, nanti kebingungan mencarinya. Lalu yang selanjutnya, pekerja juga harus tahu cara mengoperasikan alat emergency, seperti bagaimana cara menggunakan pemadam api dan lain-lain. Lalu ini know your limit. Misal ada orang yang terluka dan kita tidak dapat menolong, jangan dipaksakan, karena itu malah berbahaya. Lebih baik kita memanggil yang ahlinya untuk menolong. Lalu ini tahu caranya, tahu di mana kita bisa membaca safety datasheet atau SOP keselamatan ya. Misal beberapa informasi jika ada kebakaran, apa sih yang dilakukan perusahaan ini. Biasanya perusahaan ada otoritasnya masing-masing ya untuk membuat list keamanan seperti itu. Lalu ini seperti yang gempa bumi, misal ada di lantai 10. Nah, kita harus tahu di mana sih di mana sih letak emergency exitnya ketika kita di lantai 10. Tidak mungkin naik lift ya pasti ya, itu malah lebih bahaya. Jadi kita harus tahu di mana letaknya. Lalu yang selanjutnya, kita membantu yang terluka. Beda dengan know your limit. Know your limit itu misal yang terluka itu membutuhkan perawatan khusus dan kita tidak memiliki ilmunya. Kalau yang assisted injury itu ya mungkin yang simple ya, seperti mungkin susah untuk jalan atau susah untuk berlari, mungkin kita dapat membopong atau menggendongnya seperti itu. Lalu get information ini
selalu mencatat bencana yang terjadi ketika dialami suatu pekerja. Jadi nanti kalau misal ada bencana seperti itu, sudah dapat mengantisipasinya dengan baik. Lalu keep the evidence ini barang bukti, selalu kalau bisa ada barang buktinya, misal seperti kecelakaan, kebakaran di perusahaan karena itu ditimbulkan kelalaian pekerja saat sedang melakukan perawatan mesin. Nah, itu pasti bisa dicek barang buktinya melalui CCTV perusahaan. Jadi kita bisa dapat melacaknya apa sih yang menyebabkan. Lalu yang selanjutnya, prevent further accident. Kalau bisa jangan sampai kecelakaan tersebut terjadi lagi di masa yang akan datang. Lalu follow up ini hampir sama apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk mengurangi dan menanggulangi kebencanaan. Nah, materinya sampai sini saja. Sebelumnya saya mohon maaf jika penyampaiannya selalu menggunakan video ya. Saya juga ada keterbatasan internet, karena kalau pakai jaringan internet juga kadang nanti ada yang susah nyambung, atau misal teman-teman lagi sedang ada kegiatan yang lain, praktikum seperti apa. Jadi kalau saya bikin video ini lebih fleksibel, kalian bisa menonton kapan saja, tapi tidak mengurangi esensinya. Kalian juga bisa baca-baca lewat sumber lainnya. Nah, sekali lagi saya mohon maaf jika penyampaiannya masih banyak yang kurang, dan saya mohon maaf jika ada perkataan atau tindakan yang kurang berkenan. Ini pertemuan terakhir, nanti minggu depan sudah UAS ya, karena nggak ada minggu tenang, langsung UAS minggu depan. Nah, semoga teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik. Semoga kita nggak ketemu di mata kuliah yang sama ya. Semoga kalian nanti lulus di mata kuliah ini. Kalaupun ketemu ya di mata kuliah yang berbeda lah. Semoga teman-teman selalu sukses ya. Terima kasih.